Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang berjudul pria miskin diremehkan dan diputuskan pacarnya. Kemudian ia menjadi bos miliarder. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Nama lengkapku Ardi Pratama. Aku berasal dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di kaki gunung. Ayahku seorang petani, dan ibuku seorang ibu rumah tangga yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga meskipun hidup kami serba kekurangan. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan hidup yang sederhana, bekerja keras untuk membantu orang tua dan berusaha mencapai sesuatu dengan usaha sendiri. Itulah prinsip hidup yang selalu diajarkan oleh ayah dan ibu. Namun, semuanya berubah ketika aku bertemu dengan Sarah. Sarah adalah gadis yang cantik, pintar, dan berasal dari keluarga yang jauh lebih berada. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan, dan rumah mereka yang besar di pusat kota selalu membuatku merasa kecil ketika berkunjung. Sarah adalah anak pertama dari 2 bersaudara, dan meskipun keluarganya kaya, dia adalah orang yang rendah hati dan penuh perhatian. Kami pertama kali bertemu di kampus, saat kami mengikuti program kuliah yang sama. Sejak saat itu, kami mulai menjalin hubungan yang semakin dekat. Kami selalu berbicara tentang masa depan, tentang cita-cita, tentang tempat-tempat yang ingin kami kunjungi. Sarah seringkali bercerita tentang impian-impian besarnya, dan aku merasa beruntung bisa menjadi bagian dari hidupnya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiranku, perbedaan status sosial kami. Aku tahu aku tidak bisa menyamar. Aku berasal dari keluarga miskin, sementara dia adalah anak orang kaya. Suatu hari, setelah hampir 3 tahun menjalin hubungan, aku memutuskan untuk melamar Sarah. Aku merasa kami sudah cukup dewasa, dan aku ingin membawa hubungan kami ke level yang lebih serius. Aku mempersiapkan diri dengan matang. Aku mengumpulkan keberanian untuk menemui orang tuanya dan mengajukan lamaran. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, karena Sarah selalu menceritakan betapa kerasnya ayahnya dalam memilih pasangan hidup untuk anak-anaknya. Namun, aku merasa yakin bahwa jika aku bisa meyakinkan mereka, mereka akan melihat ketulusan niatku. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Aku mengenakan setelan jas terbaik yang bisa kubeli dengan uang hasil kerja keras di perusahaan tempatku bekerja sebagai seorang karyawan biasa. Aku datang lebih awal dari yang dijadwalkan, berusaha menunjukkan rasa hormat dan kesungguhan hati. Sarah menemaniku hingga ke ruang tamu, di mana orang tuanya sedang menunggu. Rumah mereka, yang besar dan mewah, terasa seperti dunia lain bagi orang sepertiku. Lantai marmer yang mengkilap, lukisan-lukisan mahal di dinding, dan perabotan mewah yang memadati setiap ruangan. Aku merasa kecil dan tidak layak di sana. Tetapi aku menekan perasaan itu dan berusaha tegar. "Selamat sore, Pak, Bu," sapaku dengan suara yang sedikit gemetar. "Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya." Ayah Sarah, Pak Joko, yang sedang duduk di kursi panjang di ujung ruangan, menatapku dengan tatapan tajam. Matanya yang dingin seolah menilai setiap gerak-geriku. Ibu Sarah, Bu Lestari, hanya tersenyum tipis, tetapi senyumannya terasa lebih seperti senyum yang penuh kehati-hatian. "Saya sudah cukup lama mengenal Sarah," kataku, mencoba membuka percakapan. "Dan saya ingin melamarnya. Saya tahu saya bukan orang yang kaya atau memiliki banyak harta, tetapi saya berjanji akan menjaga dan membuatnya bahagia." Pak Joko memandangku sejenak, kemudian meletakkan gelas yang ia pegang di meja sampingnya. "Ardi, saya tahu kamu orang yang baik, tapi kamu harus mengerti, kami ingin yang terbaik untuk Sarah. Kamu masih terlalu muda dan belum punya stabilitas finansial yang cukup untuk memberikan masa depan yang layak baginya." Ibu Sarah menambahkan, "Kami hanya khawatir, Ardi. Sarah sudah terlalu berharga bagi kami. Kami ingin dia menikah dengan seseorang yang bisa memberinya kehidupan yang nyaman dan tanpa kekurangan." Aku terdiam sejenak, mencoba meredakan gemuruh di dadaku. Aku tahu ini bukan perdebatan yang mudah. Namun, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku melihat Sarah yang duduk di sebelahku,
wajahnya yang penuh harap dan cemas. "Pak, Bu," aku mencoba melanjutkan, "saya mengerti kalau saya belum cukup mapan, tapi saya percaya cinta bisa membawa kita menuju masa depan yang lebih baik. Saya siap berusaha keras, bekerja lebih keras lagi untuk membahagiakan Sarah." Pak Joko menatapku dengan mata penuh kebimbangan. "Ardi, kamu harus paham bahwa hidup tidak hanya tentang kerja keras. Itu memang penting, tapi itu tidak cukup untuk memberikan jaminan hidup yang layak. Sarah membutuhkan lebih dari itu." Saat itu, aku merasa seperti dunia runtuh di sekitarku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa memberikan yang terbaik untuk Sarah, tapi tampaknya bagi orang tuanya, itu tidak cukup. Aku merasa terpojok, seolah segala usahaku selama ini sia-sia. Aku mengangkat wajahku, berusaha tetap tenang meskipun hatiku hancur. "Jika itu keputusan kalian, saya tidak bisa memaksakan diri. Tetapi saya ingin kalian tahu, saya sangat mencintai Sarah, dan saya ingin menjadikan dia bagian dari hidup saya." Ibu Sarah menundukkan kepalanya, seolah berpikir keras. "Kami sangat menghargai perasaanmu, Ardi. Tapi saat ini, kami tidak bisa memberikan restu." Aku akhirnya berdiri, merasa seperti kehilangan segalanya dalam sekejap. Aku mengucapkan terima kasih, meskipun kata-kata itu terasa pahit di mulutku. Dengan langkah berat, aku meninggalkan rumah mereka, dan saat itu juga, aku merasa bahwa dunia yang aku kenal sudah berubah. Sarah hanya bisa menatapku dengan wajah penuh kesedihan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu, meskipun dia mencintaiku, keputusan orang tuanya adalah keputusan yang harus dia hormati. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa sangat berbeda. Di dalam diriku, ada kekosongan yang tak bisa aku penuhi. Setiap kali aku melihat Sarah, aku merasakan betapa dalamnya rasa kecewa yang ia sembunyikan. Namun, aku tahu dia juga terjebak antara cintanya padaku dan tuntutan orang tuanya. Kami berdua bagaikan dua dunia yang terpisah oleh jurang yang terlalu lebar untuk disatukan. Aku merasa seperti tidak cukup baik untuknya, dan di saat yang sama, aku merasa dipisahkan dari kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikku. Sarah berusaha meyakinkanku bahwa dia mencintaiku, dan bahwa kita bisa mengatasi segala rintangan ini bersama. Namun, aku tahu bahwa keluarganya adalah segalanya bagi dia. Dia tidak bisa menentang mereka, apalagi jika itu berhubungan dengan masa depannya yang penuh dengan kenyamanan materi. Setelah beberapa minggu, aku mulai menyadari bahwa jika aku terus bersama Sarah, kami hanya akan saling menyakiti. Dengan hati yang sangat berat, aku akhirnya membuat keputusan untuk mundur. Aku menghubungi Sarah dan mengatakan bahwa aku tidak ingin menjadi penghalang bagi kebahagiaannya. "Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, Sarah. Jika itu berarti kita harus berpisah, aku akan rela melepaskanmu," kataku dengan suara bergetar. Sarah menangis saat itu, dan aku tahu itu adalah keputusan yang paling sulit yang pernah kami buat. Aku kemudian memutuskan untuk meninggalkan kota dan mencari kehidupan baru. Aku merasa tak punya lagi tempat di sana, bahkan meski hatiku masih penuh cinta untuk Sarah. Aku tidak ingin menjadi beban baginya, dan aku juga tidak ingin merasa terus-menerus terpuruk karena ketidakmampuanku. Saat itu, aku merasa dunia benar-benar tidak berpihak padaku. Aku pindah ke kota besar, jauh dari kampung halaman dan jauh dari kenangan tentang Sarah. Mulai dari nol, bekerja keras tanpa henti untuk mencapainya. Aku mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit, berinvestasi dalam bisnis, dan mengembangkan jaringan. Setiap hari terasa berat, namun aku tahu, aku harus bertahan jika aku ingin mengubah nasibku. Beberapa tahun berlalu, dan aku semakin sukses. Aku mulai memiliki perusahaan kecil yang berkembang pesat. Pekerjaan dan uang mulai mengalir dengan lancar. Aku merasa diri ini sedikit lebih berharga daripada saat pertama kali datang ke kota besar yang penuh dengan orang-orang asing. Aku mulai mendapat pengakuan dan respek dari orang-orang di sekitarku. Namun, meskipun semua itu, aku merasa kesepian. Aku merindukan Sarah. Aku sering berpikir tentang bagaimana hidupnya setelah perpisahan itu. Namun aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupnya. Pada suatu hari, aku mendapat kabar mengejutkan melalui seorang teman lama. Ternyata,
Sarah menikah dengan seseorang yang jauh lebih kaya dari aku. Dia akhirnya menerima tawaran orang tuanya untuk menikah dengan pria yang dipilihkan oleh mereka. Aku merasa hancur mendengar kabar itu. Namun di sisi lain, aku juga merasa lega. Aku yakin, dia mendapatkan kehidupan yang diinginkannya. Hidup yang penuh dengan kenyamanan dan materi. Namun, aku tak tahu bahwa kehidupan yang tampak sempurna itu tidak seindah yang aku bayangkan. Tahun-tahun berlalu begitu cepat, dan kehidupan terus berjalan meskipun hati ini masih menyimpan luka lama. Aku semakin sibuk dengan pekerjaanku, mengembangkan perusahaan dan menambah relasi di dunia bisnis. Setiap malam, aku tidur dengan rasa lega karena hasil jerih payahku mulai membuahkan hasil. Namun, ada kekosongan yang tidak bisa aku isi dengan uang atau kesuksesan. Tidak ada yang bisa menggantikan perasaan cinta yang dulu aku miliki untuk Sarah. Suatu hari, saat aku sedang menghadiri sebuah acara bisnis, aku secara tidak sengaja bertemu dengan seorang teman lama. Namanya Randy, teman sekelasku di universitas dulu, yang kini juga menjadi salah satu pengusaha sukses. Kami berbincang-bincang, saling bertukar kabar tentang kehidupan masing-masing, sampai akhirnya dia menanyakan kabar Sarah. "Saya dengar Sarah sekarang sudah menikah, ya?" Tanya Randy dengan nada yang santai. Tapi aku bisa merasakan ada sedikit keingintahuan di balik kata-katanya. Aku hanya mengangguk pelan. "Ya, dia menikah dengan seseorang yang lebih kaya dari aku." Jawabku, mencoba terdengar biasa meskipun hati ini terasa sakit lagi. Randy mengerutkan kening. Tapi kabarnya, pernikahan mereka tidak seindah yang dibayangkan. Sarah akhirnya merasa terperangkap dalam kehidupan yang dibangun oleh orang tuanya. Dia mulai merasa bahwa dia tidak punya kendali atas hidupnya. Kata-kata itu menghantamku seperti petir di siang bolong. "Apa maksudmu?" tanyaku, semakin penasaran dan cemas. Randy melanjutkan, "Dengar, aku dapat kabar kalau Sarah mulai merasa tidak bahagia. Meski suaminya kaya, dia merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak dia pilih sepenuhnya. Orang tuanya yang memaksakan pernikahan itu, dan dia merasa tidak ada cinta di sana. Bahkan, suaminya sangat sibuk dengan pekerjaan dan tidak terlalu peduli dengan perasaan Sarah." Aku terdiam. Pikiran-pikiran yang sempat terkubur lama kembali muncul. Aku tak pernah membayangkan bahwa hidup Sarah, yang dulu tampak sempurna, bisa seburuk itu. Apakah dia menyesal? Apakah dia mengingatku? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bergejolak, tapi aku segera menepisnya. Bagaimanapun juga, dia sudah memilih jalannya. Namun, aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa meskipun dia hidup dalam kemewahan, ada kesedihan yang membayanginya. Aku merasa sedikit lega, tapi di sisi lain, rasa kasihan dan penyesalan mulai mengisi hatiku. Jika aku ada di tempatnya, mungkin aku akan merasa sama. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi kenyataan bahwa aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupnya sangat menyakitkan. Tak lama setelah pertemuan dengan Randy, aku kembali mendengar kabar tentang kehidupan pernikahan Sarah. Beberapa bulan kemudian, aku tahu dari teman-teman bahwa pernikahannya dengan pria kaya itu mengalami masalah besar. Sarah mulai merasa tidak dihargai dan cemas tentang masa depannya. Hidup yang dulu dia impikan ternyata penuh dengan rasa sepi dan kehampaan. Di sisi lain, aku mulai merasakan perubahan besar dalam hidupku. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan mencapai kesuksesan, aku akhirnya bertemu dengan seseorang yang sangat berbeda dari Sarah, seseorang yang aku anggap lebih cocok dengan hidupku sekarang. Sarah berusaha meyakinkanku bahwa dia mencintaiku, dan bahwa kita bisa mengatasi segala rintangan ini bersama. Namun, aku tahu bahwa keluarganya adalah segalanya bagi dia. Dia tidak bisa menentang mereka, apalagi jika itu berhubungan dengan masa depannya yang penuh dengan kenyamanan materi. Setelah beberapa minggu, aku mulai menyadari bahwa jika aku terus bersama Sarah, kami hanya akan saling menyakiti. Dengan hati yang sangat berat, aku akhirnya membuat keputusan untuk mundur. Aku menghubungi Sarah dan mengatakan bahwa aku tidak ingin menjadi penghalang bagi kebahagiaannya. "Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, Sarah. Jika itu berarti kita harus berpisah, aku akan rela melepaskanmu," kataku dengan suara bergetar. Sarah menangis saat itu, dan aku tahu itu adalah keputusan yang paling sulit yang pernah kami buat.
Aku kemudian memutuskan untuk meninggalkan kota dan mencari kehidupan baru. Aku merasa tak punya lagi tempat di sana, bahkan meski hatiku masih penuh cinta untuk Sarah. Aku tidak ingin menjadi beban baginya, dan aku juga tidak ingin merasa terus-menerus terpuruk karena ketidakmampuanku. Saat itu, aku merasa dunia benar-benar tidak berpihak padaku. Aku pindah ke kota besar, jauh dari kampung halaman dan jauh dari kenangan tentang Sarah. Mulai dari nol, bekerja keras tanpa henti untuk mencapainya. Aku mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit, berinvestasi dalam bisnis, dan mengembangkan jaringan. Setiap hari terasa berat, namun aku tahu, aku harus bertahan jika aku ingin mengubah nasibku. Beberapa tahun berlalu, dan aku semakin sukses. Aku mulai memiliki perusahaan kecil yang berkembang pesat. Pekerjaan dan uang mulai mengalir dengan lancar. Aku merasa diri ini sedikit lebih berharga daripada saat pertama kali datang ke kota besar yang penuh dengan orang-orang asing. Aku mulai mendapat pengakuan dan respek dari orang-orang di sekitarku. Namun, meskipun semua itu, aku merasa kesepian. Aku merindukan Sarah. Aku sering berpikir tentang bagaimana hidupnya setelah perpisahan itu. Namun aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupnya. Pada suatu hari, aku mendapat kabar mengejutkan melalui seorang teman lama. Ternyata, Sarah menikah dengan seseorang yang jauh lebih kaya dari aku. Dia akhirnya menerima tawaran orang tuanya untuk menikah dengan pria yang dipilihkan oleh mereka. Aku merasa hancur mendengar kabar itu. Namun di sisi lain, aku juga merasa lega. Aku yakin, dia mendapatkan kehidupan yang diinginkannya. Hidup yang penuh dengan kenyamanan dan materi. Namun, aku tak tahu bahwa kehidupan yang tampak sempurna itu tidak seindah yang aku bayangkan. Beberapa bulan setelah aku mendengar kabar tentang Sarah, hidupku mulai berputar ke arah yang berbeda. Aku kini memiliki istri yang sangat mencintaiku, seorang wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga penuh perhatian. Nama dia Lia. Kami bertemu dalam sebuah acara amal yang aku sponsori, dan dari pertama kali bertemu, aku merasa ada yang berbeda. Lia adalah orang yang sangat sederhana, tidak peduli dengan status sosial, dan dia menerima aku apa adanya. Kami tidak saling memaksa, dan kami menikmati setiap momen kebersamaan dengan penuh kebahagiaan. Hari demi hari berlalu, dan aku merasa semakin bahagia bersama Lia. Kami saling mendukung dalam segala hal, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Aku merasa bahwa ini adalah kehidupan yang seharusnya aku jalani. Aku tidak lagi terikat dengan kenangan masa lalu dan tidak ada lagi rasa bersalah atau penyesalan yang mengganggu pikiranku. Namun, hidup memang penuh kejutan. Suatu hari, saat aku sedang berada di sebuah acara bisnis di luar kota, aku mendapatkan telepon yang tak terduga. Itu adalah panggilan dari seorang teman lama yang memberi kabar yang cukup mengejutkan. "Kamu tahu, kan, tentang Sarah?" tanya temanku. Suara yang sedikit cemas terdengar di ujung telepon. "Ya, apa yang terjadi?" jawabku, dengan hati yang mulai berdebar. Temanku terdiam sebentar, seolah ragu untuk melanjutkan. Dia bercerai. Pernikahannya hancur. Semua yang dia harapkan dari pernikahan itu ternyata berakhir dengan kehancuran. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja kuterima. Dalam hatiku, ada rasa campur aduk antara kasihan, lega, dan bahkan sedikit kebingungan. Aku tahu, keputusan yang aku ambil untuk melepaskannya dulu adalah keputusan yang tepat, tetapi mendengar kabar ini tetap saja membuatku merasa tidak nyaman. Ternyata, kehidupan yang dulu ia dambakan, kehidupan dengan pria kaya, tidak memberikan kebahagiaan yang ia harapkan. Dalam pencarian akan kenyamanan materi, Sarah kehilangan hal yang paling berharga, kebahagiaan sejati. Aku bisa merasakan bagaimana hidupnya saat ini penuh dengan kekosongan. Keesokan harinya, setelah aku kembali ke rumah, aku menceritakan kabar tentang Sarah pada Lia. Lia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Kadang kita memilih jalan yang kita pikir terbaik, tapi pada akhirnya kita hanya bisa menerima bahwa kita telah membuat keputusan. Semua orang punya pelajaran yang harus dipelajari dalam hidup ini." Kata-kata Lia sangat menenangkan. Aku tahu bahwa kehidupanku kini jauh lebih baik.
Lia memberiku cinta yang tidak hanya didasari oleh status atau materi, tetapi oleh rasa saling memahami dan mendukung. Namun, ketika aku mendengar bahwa Sarah ingin bertemu denganku untuk berbicara, aku merasakan kegugupan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Apa yang ingin dia katakan? Apakah dia menyesal atas keputusan masa lalu? Aku tidak tahu, dan mungkin aku tidak ingin tahu. Namun, aku merasa perlu untuk memberi kesempatan padanya untuk berbicara. Hari itu tiba, dan aku merasa cemas. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Sarah menghubungiku dan meminta untuk bertemu. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan, tetapi perasaan itu datang begitu mendalam. Lia, istriku, telah memberiku kebebasan untuk melakukan apapun yang aku anggap perlu, meskipun aku tahu itu bisa membuatnya cemas. Aku berjanji padanya bahwa aku akan berhati-hati. Ketika aku tiba di kafe tempat kami sepakat untuk bertemu, aku melihat Sarah duduk di sudut ruangan. Dia terlihat lebih dewasa, dengan riasan yang lembut dan pakaian yang menunjukkan statusnya sebagai istri dari seorang pengusaha kaya. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada wajahnya, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan, tapi jelas terlihat. Aku mendekatinya, dan dia menatapku dengan pandangan yang tidak bisa aku baca. Saat kami saling bertatap muka, ada keheningan beberapa detik. Kami berdua tampak tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, Sarah membuka pembicaraan dengan suara yang lirih. Aku tahu kamu pasti merasa tidak nyaman bertemu denganku, tapi aku benar-benar ingin bicara. Aku mengangguk pelan, membiarkan dia melanjutkan. Selama ini, aku selalu mengingatmu, Raka, kata Sarah, suaranya serak. Aku tidak pernah melupakan kamu. Bahkan saat aku menikah dengan pria itu, aku merasa sepertinya aku kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidupku. Aku mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Aku merasa terkejut, tetapi juga tidak bisa mengabaikan rasa kasihan yang mulai muncul di hatiku. Aku ingat betul betapa kerasnya aku berusaha untuk melepaskannya dulu, demi kebaikan kami berdua. Tapi mendengar kata-katanya ini, aku tahu dia benar-benar sedang menyesali pilihan hidupnya. Aku salah, Raka. Aku seharusnya tidak mendengarkan orang tuaku. Aku memilih materi, dan aku kehilangan kebahagiaan sejati yang aku cari. Pria yang kunikahi, dia baik, tapi dia tidak mencintaiku. Aku merasa kosong. Aku ingin hidupku kembali, seperti dulu. Aku menatap Sarah, mencoba meresapi kata-katanya. Hati ini tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan lama yang pernah ada. Namun, aku juga tahu bahwa hidupku kini telah berjalan begitu jauh. Aku sudah memilih jalan hidup yang penuh kebahagiaan dan cinta yang tulus bersama Lia. Aku ingin memperbaiki semuanya, Raka. Lanjutnya, wajahnya kini dipenuhi dengan air mata. Aku ingin kita kembali bersama. Aku menyesal atas semua yang terjadi. Seketika, rasa ragu muncul dalam diriku. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku siap untuk membuka hati lagi untuk seseorang yang pernah meninggalkan diriku demi hal yang seharusnya tidak pernah dia utamakan? Aku berpikir sejenak, mencoba mengingatkan diri bahwa aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati bersama Lia, wanita yang menerima aku apa adanya. Aku menghela napas panjang, kemudian berkata dengan suara yang lebih tenang, Sarah, aku mengerti apa yang kamu rasakan, dan aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya hidupmu sekarang. Tapi aku juga sudah menjalani hidup yang berbeda. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, karena aku sudah punya kehidupan yang aku banggakan sekarang. Aku sudah menikah, Sarah. Aku bahagia dengan Lia. Mata Sarah membesar, seolah tidak percaya dengan kata-kataku. Jadi kamu benar-benar sudah melupakan aku? Tanyanya, hampir berbisik. Aku tidak pernah melupakanmu, tapi aku juga tidak bisa memutar waktu. Semua yang kita alami dulu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Aku tidak ingin kembali ke masa itu, jawabku tegas. Sarah terdiam, seolah menyadari bahwa apa yang aku katakan adalah kenyataan yang sulit diterima. Waktu sudah mengubah segalanya. Akhirnya, dia hanya mengangguk pelan dan menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Aku minta maaf, Raka. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi, katanya, suaranya penuh penyesalan.
Aku hanya mengangguk, memberikan senyuman yang tulus meskipun hati ini terasa berat. Jangan salahkan dirimu, Sarah. Hidup memang penuh dengan pilihan dan konsekuensinya. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, entah di mana itu. Kami berpisah setelah itu, dan aku kembali ke kehidupan yang sudah aku pilih. Sarah tetap berada di jalannya, dan aku dengan hidup baru yang penuh kebahagiaan. Hari-hari setelah pertemuan dengan Sarah berlalu begitu saja, namun perasaan yang timbul dalam diri saya tetap menghantui. Ada rasa lega karena saya akhirnya bisa menutup babak lama dalam hidup saya, namun juga ada rasa kasihan pada Sarah yang kini terlihat begitu terluka. Entah bagaimana, meskipun saya sudah memilih jalan hidup yang baru, kenangan tentangnya tetap hadir dalam pikiran saya. Namun, saya sadar bahwa hidup saya kini sudah berbeda. Dengan Lia di sisi saya merasa bahagia, dan segala perjuangan yang saya lalui bersama istri saya menjadikan hubungan kami semakin erat. Lia adalah sosok yang benar-benar mengerti saya, dan saya tak perlu lagi berjuang untuk mendapatkan cinta atau pengakuan darinya. Dia menerima saya apa adanya, bahkan ketika saya tidak memiliki apapun selain cinta yang tulus. Suatu hari, saya kembali mendapatkan kabar dari teman-teman lama, termasuk teman-teman Sarah. Mereka memberitahu saya bahwa Sarah akhirnya bercerai. Pria yang ia nikahi ternyata tidak memberikan kebahagiaan yang ia harapkan. Sarah kini kembali ke rumah orang tuanya, dan kehidupannya penuh dengan kekosongan. Meski saya merasa kasihan, saya juga merasa bahwa dia sendiri yang memilih jalan itu. Bagi saya, itu adalah buah dari pilihan yang salah. Tak ada yang bisa saya lakukan sekarang. Kabar tersebut menyentuh hati saya. Saya merasa sedikit menyesal karena tidak bisa membantunya. Tapi di sisi lain, saya merasa bahwa dia harus merasakan akibat dari pilihan yang pernah dia buat. Saya sadar bahwa hidup saya sudah berjalan dengan cara yang benar. Saya tak akan mundur, tak akan kembali ke masa lalu. Sementara itu, kehidupan saya bersama Lia terus berjalan dengan penuh kebahagiaan. Kami merencanakan masa depan bersama, memulai keluarga kecil kami yang penuh cinta. Semua impian yang dulu sempat terganjal kini mulai terwujud satu persatu. Tak ada lagi kebingungan atau keraguan dalam hati saya. Semua yang ada sekarang adalah keluarga yang saya banggakan, dan saya merasa lebih kaya daripada sebelumnya, bukan dalam hal materi, tetapi dalam cinta dan kebersamaan. Saya merasa beruntung telah melewati semua itu. Keputusan yang saya buat untuk melupakan Sarah, meskipun terasa berat, ternyata membawa saya pada kebahagiaan yang jauh lebih besar. Saya tidak menyesali pilihan saya, meskipun mungkin Sarah masih berjuang dengan penyesalan besar dalam hidupnya. Takdir membawa saya ke jalan yang benar. Keputusan saya untuk tetap berjalan maju, melupakan masa lalu, dan membangun hidup baru dengan Lia adalah pilihan terbaik yang pernah saya buat. Kehidupan terus berjalan, dan saya lebih siap menghadapi setiap tantangan bersama orang yang saya cintai. Tak ada lagi ruang bagi penyesalan dalam hidup saya. Semua yang saya butuhkan ada di sini, di dalam keluarga yang saya cintai. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan hidup saya bersama Lia semakin penuh dengan kebahagiaan. Kami membangun keluarga kecil yang selalu penuh tawa, dan setiap hari menjadi kenangan indah yang tak bisa saya tukar dengan apapun. Dengan anak pertama kami yang lucu dan cerdas, rumah kami terasa penuh kehidupan. Kami memulai kehidupan yang penuh cinta, jauh dari segala keraguan atau kesulitan yang pernah kami alami. Saya selalu mengingat hari-hari sulit yang pernah saya jalani. Tetapi, setiap kali saya melihat senyum Lia dan tawa anak kami, saya merasa bahwa semua pengorbanan dan perjuangan saya dulu terbayar lunas. Hidup bersama Lia adalah pilihan yang tepat. Kami saling mendukung dan memahami, bahkan di saat-saat yang penuh tantangan. Saya tak lagi merasa kesepian, karena saya tahu, di sisi saya ada seseorang yang selalu ada untuk saya. Meski hidup kami penuh dengan kebahagiaan, kabar tentang Sarah tidak bisa sepenuhnya saya hindari. Teman-teman lama sering memberitahu saya bahwa Sarah kini sedang melalui masa sulit. Perceraiannya membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dia mencoba untuk mencari kebahagiaan, tetapi selalu terasa hampa. Kabarnya, Sarah kini sering merasa terasing, terutama setelah pernikahannya yang tidak bahagia. Saya merasa sedih mendengar hal itu,
Meskipun ada perasaan yang lebih kuat, perasaan bahwa dia sendiri yang memilih jalan itu. Ada rasa kasihan. Namun di sisi lain saya sadar, saya tidak bisa mengubah masa lalu. Saya sudah memilih jalan hidup saya, dan itu adalah keputusan yang tidak akan saya sesali. Lia adalah pilihanku, dan kami bahagia. Lama setelah pertemuan terakhir saya dengan Sarah, saya mendengar bahwa orang tuanya juga merasa sangat menyesal. Mereka mengakui bahwa mereka telah salah menilai saya dulu, hanya karena saya bukanlah sosok yang kaya secara materi. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Mereka tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, dan saya tak bisa kembali ke masa lalu. Pada akhirnya, saya merasa bahwa hidup adalah tentang perjalanan dan bagaimana kita menjalani setiap keputusan. Kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain atau kekayaan. Kebahagiaan sejati datang dari pilihan yang kita buat untuk mencintai dan dihargai oleh orang yang tepat. Saya merasa tenang, karena saya tahu hidup saya sudah berada di jalur yang benar. Saya sudah menemukan kebahagiaan saya, dan saya tak akan pernah menukarnya dengan apapun. Semua yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari cerita hidup yang membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kini, saya merasa lebih siap untuk menjalani masa depan bersama keluarga saya dalam kebahagiaan yang tak ternilai. Kesimpulan, cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup penuh dengan keputusan yang mempengaruhi arah perjalanan kita. Kadang kita merasa ditolak atau dianggap tidak cukup baik, namun pada akhirnya, kita akan menemukan jalan yang tepat dan kebahagiaan yang sejati. Jangan biarkan penilaian orang lain menentukan harga diri kita. Cinta dan kebahagiaan sejati ditemukan dalam hubungan yang tulus, bukan dalam harta atau status sosial. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.